peristiwa meninggalnya Bribda IDF akibat tertembak oleh Bribda IMP. Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 01.40 WIB bertempat di kamar 11 Rusun Polri Cikeas, Jalan Akses Tol Cimanggis Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah terjadi peristiwa meninggalnya Bribda IDF akibat tertembak oleh Bribda IMP. Peristiwa tersebut sedang diproses pidananya oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat, dan proses kode etik oleh Dippropam Polri. Olah TKP telah dilaksanakan oleh Polres Bogor dengan melibatkan unsur pendukung lengkap yang terdiri dari tim TKP, Inavis, tim Dokes, juga mengamankan CCTV, bukti 1 unit senjata api rakitan ilegal, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, kemudian baju korban dan lain-lain. Hasil pemeriksaan penyidik Polres Bogor ditemukan unsur kelalaian oleh Bribda IDF sebagaimana dimaksud dalam pasal 359 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana, namun juga akan dilapis dengan Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51 terkait tentang kepemilikan senpi dan senjata tajam tanpa hak. Dippropam Polri telah melakukan gelar perkara yang melibatkan satker terkait, yaitu Itwasum Polri, Dipkum Polri, ESDM Polri, Dippropam, Biro Wasidik Bariskem Polri, Densus 88 Anti Teror Polri. Dengan hasil gelar perkara menetapkan 2 terduga pelanggar atas nama Bribda IM dan Bribka IG melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan dilaksanakan patsus atau penempatan khusus di ruang sel patsus Biro Propos Dippropam Polri, serta proses penyidikan tindak pidana oleh Polres Bogor, Polda Jawa Barat tetap dilaksanakan. Penjelasan di atas, ditemukan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Bribda IDF, Bribda IM dan Bribka IG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI nomor tahun 2003, pasal 8 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 6 huruf A dan B Perpol nomor 7 tahun 2022 terhadap kedua personel tersebut. Sekali lagi, saat ini kedua terduga pelanggar tersebut
telah dilakukan patsus di Biro Propos di Propam Polri. Kami sampaikan Polri berkomitmen menindak tegas dan objektif dalam peristiwa ini. Dan saat ini dalam proses pidana juga proses kode etik profesi Polri. Baik rekan-rekan, itu yang kami sampaikan. Ya. Bersama kami ada Kapolres, ada Dirpidum, Direktur Reskrim Polda Jabar. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya dari kanannya. Oke, yang lain? Oke. Ya, silakan. Pak, ini ada pengamat yang menilai untuk melibatkan pihak eksternal untuk ikut menyelidiki kasus ini. Nah, kemudian apakah dari pihak Polri sendiri akan mengikuti rekomendasi ini untuk mencegah rekomendasinya? Melibatkan pihak eksternal, Pak, terutama keluarga untuk ikut mungkin ikut hasil otopsi, kemudian diundang rekonstruksi dan segala macam untuk mencegah terjadinya asumsi politik yang tidak objektif belajar dari kasus Sambo kemarin, Pak. Oke, cukup etika dulu ya. Sebelum dijawab, kami persilakan Pak Kapolres Bogor untuk menyampaikan kronologisnya dulu ya. Terima kasih Jenderal atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Mohon izin kepada teman-teman media, kami akan menjelaskan kronologis kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kecamatan Cikeas, Gunung Putri. Yang pertama, waktu kejadian yaitu hari Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023, pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Untuk TKP-nya, Aspol Polri, Jalan Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kronologis kejadian, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 20.40 waktu Indonesia Barat di Rusun Polri, tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut, yaitu saksi AN dan saksi AY, dalam keadaan magazin tidak terpasang. Setelah menunjukkan kepada saksi AN dan saksi AY, tersangka IM memasukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada dua orang saksi tersebut ke dalam tasnya dan sambil memasukkan magazin ke dalam tas. Dari hasil rekaman CCTV yang kami dapat menunjukkan pada pukul 01.39 menit lewat 09 detik korban ID memasuki kamar saksi AN, dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api
yang tadi ditunjukkan kepada para saksi itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus dan mengenai leher korban ID, terkena pada bagian bawah telinga sebelah kanan, menembus ke tungku belakang sebelah kiri. Setelah itu terlihat pada rekaman CCTV, saksi AN dan saksi AY keluar dari TKP pada pukul 01:43:01 detik. Jadi perkiraan kejadian berdurasi dari masuk sampai ada saksi yang keluar selama 3 menit lewat 53 detik. Akibat kejadian tersebut, korban ID meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Teman-teman media yang kami hormati, korban atas nama ID 20 tahun merupakan anggota Polri. Saksi-saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Polres Bogor sebanyak 8 orang saksi, dan barang bukti yang telah kami sita yaitu pertama rekaman CCTV rusun aspal tersebut. Yang kedua adalah 1 pucuk senjata api jenis pistol rakitan non-organik, 1 buah selongsong peluru kaliber 45 ACP, 1 buah proyektil peluru kaliber 45 ACP, handphone korban, handphone saksi, handphone pelaku, dan yang lain-lain. Lalu Polres Bogor menetapkan jumlah tersangka sebanyak 2 orang, sementara masih dipatsus di Divpropam Mabes Polri dengan inisial IMS, umur 23 tahun, pekerjaan Polri sebagai pengguna senjata api. Yang kedua, inisial IGD, umur 33 tahun, Polri sebagai pemilik senjata api. Pasal yang kami terapkan yaitu untuk tersangka IMS pasal 338 dan atau 359 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Serta untuk tersangka IGD pasal 338 junto 56 dan atau 359 junto 56 KUHP dan atau Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Untuk ancaman pidananya, pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Penyidikan kami laksanakan di Polres Bogor. Demikian Jenderal yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti rekan-rekan pertanyaan rekan-rekan dijawab ya terkait pidana. Sekali lagi ini kasus etiknya ditangani oleh Divpropam Polri. Ya, kenapa? Karena terduga pelanggar merupakan anggota Densus 88 anti teror Polri dan merupakan satker di bawah Mabes Polri, sehingga penanganan etiknya dilakukan di Divpropam Polri. Sedangkan kasus ini ditangani di Polres Bogor karena lokus deliktinya di wilayah hukum Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ya, sebelum pertanyaan yang lain, tadi ada 3 pertanyaan yang sudah diajukan. Kami persilakan Dir Reskrim Polda Jawa Barat untuk menjawab. Terima kasih,
Jenderal. Yang pertama tadi menanyakan terkait dengan pasal senjata api. Jadi dari penyidikan yang kita lakukan, senjata ini dipegang oleh IMS, namun itu pengakuannya adalah milik IG. Nah, saat ini kita masih melakukan pendalaman. Nanti kita akan melakukan konfrontir terhadap dua orang ini tentang asal-usul senjata. Kemudian yang kedua terkait, tadi ada pertanyaan terkait bisnis senjata. Sejauh ini kami belum menemukan adanya transaksi senjata api. Kita masih melakukan pendalaman terhadap para saksi dan tersangka, sehingga nanti apabila sudah ada jawaban dari mereka nanti akan kita beritahukan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga terkait dengan keluarga korban yang memang ingin dilakukan penyidikan ini secara transparan. Kami pada prinsipnya pihak Polres Bogor akan melakukan penyidikan secara transparan. Jadi dipersilakan nanti pihak keluarga boleh melakukan komunikasi dengan penyidik, sehingga nanti kita bisa membuka hasil penyidikan, hasil otopsi secara transparan. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, 3 lagi ya di sini ya. Oke, di 3. Coba, silakan. Terus sebenarnya kalau dari hasil pemeriksaan terhadap IM ataupun IG sendiri, apa dasar alasan dia menunjukkan senjata api rakitan ilegal tersebut terhadap Bribda Ignatius? ya, jadi ya, ini inisial kita biar sama ya, bahwa korban itu inisialnya kita bikin 2 huruf aja ya. Korban itu ID ya. Kemudian untuk kalau di kode etik itu IM ya. Jadi terduga pelanggar ya, atau kalau di pidananya tersangka ya, IM. Sebenarnya kalau namanya itu IMPS, IMSP, tapi kita bikin 2 huruf aja ya. Jadi sekali lagi penyebutan ya. Kalau di pidana itu tersangka, tapi kalau kasus etiknya adalah terduga pelanggar. Jadi bukannya berbeda, tapi memang penanganannya ini ada 2. Penanganan secara etik oleh Dipropam dan juga paralel penanganannya secara pidana oleh Polres Bogor. Jadi penyebutannya sudah tersangka ya Pak Kapolres? Sudah tersangka. Oke. Silakan Pak Dirpidum yang sesuai pertanyaannya. Terima kasih. Terkait pertanyaan pertama, bahwa informasi yang diterima oleh keluarga korban bahwa korban mengalami sakit keras, nanti kami dalami lagi karena belum ada dari kami yang menyampaikan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait peristiwa terjadi, ini IGD ini berada di rumah, jadi tidak berada di TKP. Yang berada di TKP adalah tersangka. Kemudian yang ketiga, terkait dengan alasan menunjukkan senjata, seperti tadi disampaikan bahwa korban datang ke TKP itu sudah larut, sudah pagi. Di kurang lebih peristiwa ini hanya sekitar 3 menit lebih, 4 menit. Jadi seketika korban datang, kemudian tersangka IMS mengeluarkan senjata dari tas dengan tangan kiri, menunjukkan pada korban, sudah senjata. Dalam rangka apa Pak menunjukkan senjata itu? Nah, sejauh ini dia hanya menunjukkan saja, menunjukkan bahwa ada senjatanya. Kita melekat.
Baik, yang lain? Mbak Yona, Mbak Leli, satu lagi. Oke, 3. Ya, Mbak Yona dulu. Bapak izin melanjutkan tadi Pak, prinsip KIG kan tidak di lokasi kejadian Pak. Alasan penetapan tersangka itu apa? Menurut pengakuan dari IMS tersangka yang melakukan yang meleleh kemudian meletus senjatanya, memang IGD itu tidak rumah. Tapi pengakuan IMS bahwa senjata itu adalah milik IGD. Kepemilikan, pas kepemilikan. Mbak Leli. Pak izin, awalnya saya Pak, kan IG ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 338. Itu disebutkan kan berencana untuk 338. Tidak berencana. Ya, bukan nih. Barang siapa dengan sengaja dan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain dengan ancaman sekian. Pokoknya itu aja Pak. Ya. Artinya gini kan dia tidak ada TKP, tapi dia dikenai tersangka dengan pasal 338. Itu ingin menggali itu saja Pak, kenapa kok bisa jadi tersangka. Dan satu lagi kalau memang itu kelalaian menembak hanya sekali tapi dikit vital itu di leher. Apa benar itu hanya sekali tembakan atau bagaimana? Dongkal atau seperti apa hasil dari olah TKP yang dilakukan? Jadi Pak, terima kasih. Silakan Pak Dir. Baik, terima kasih. Terkait dengan peristiwa sendiri rekan sekalian.